Cek. Izin Pak. Izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Kadis Pariwisata beserta jajaran, Ketua Harian Lembaga dan Negori serta jajaran, Datuk-datuk Pemulu, Monti, Dubalang, Tungganai, mungkin hadirin para peserta pelatihan para pemangku dan perangkat adat di Rayon 3, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, dan Kecamatan Benan. Jadi aku diminta oleh Pak Kadis Pariwisata sebagai narasumber. Temanya adalah sejarah masyarakat adat Kuantan Singingi. Nah, dalam rencananya pada hari ini, informasi beberapa hari yang lalu, yang akan memaparkan sejarah masyarakat adat Kuantan Singingi itu direncanakan Bapak Profesor Suwardi MS, guru besar di bidang sejarah orang Kito dari Sentajo, dosen mungkin sudah pensiun mungkin ya, Universitas Riau. Dan aku berharap sebenarnya beliau lah yang akan tegak berdiri, yang akan menyampaikan secara ilmiah, secara akademik tentang perjalanan masyarakat adat Kuantan Singingi. Jadi ketika itu Pak Kadis Pariwisata kira-kira apa materi yang akan berikan. Jadi yang bersebutkan sama Pak Kadis, Ambo akan menyampaikan materi sistem pemerintahan dan peranata adat Kuantan. Kebetulan pada hari itu Pak Profesor Suwardi MS belum berkesempatan hadir di hadapan kita bersama. Mungkin materi ini akan kami kolaborasikan antara tata pemerintahan adat, peranata adat, dan sejarah masyarakat adat Kuantan. Kalau Kuantan Singingi, beko kita bahas lo Singingi. Mungkin untuk satu kali pertemuan itu alunkan putih lo tentang perjalanan Kuantan. Cuma nang manggamang ke ambo di hadapan ambo datuk-datuk, di hadapan ambo para pemulu, para monti, para dubalang, perbendaharaan adat itu ada semua datuk-datuk. Jadi gampang ambo jadi menyampaikan, ambo hanya seorang cucu kemanakan, ya kan? Yang 3 tahun yang lalu diamanahkan menjadi ketua Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu. Jadi mbak istilahnya kini kok ambo kalau berbicara di depan guru, apa kan memang gampang. Berbicara di depan guru apa yang rumit? Ada dua dan rumit kata orang tua. Pertama berbicara di depan guru, dan kedua makan seupiah yang mentua. Jadi rumit. Oleh karena itu, kok ada salah sini, beko, ambo minta diluruskan, ambo minta dibetulkan, karena informasi-informasi yang akan ambo sampaikan itu juga berasal dari hasil kajian-kajian, hasil wawancara-wawancara, diskusi-diskusi dengan datuk-datuk juga. Nah, jadi kok salah dari sini atau kok kaji berselisih, itu mohon untuk dimaklumi. Jadi
palupuh batang malapari pucuk menimpo akan jumpai di bawah urang ke Banjarbaru. Walaupun namo togak berdiri bukannya orang cediak pandai wujud nyuduk dan basimpur. So basa wujud dengan simpur sabore bungkal dan piawai naraculului main daun. Indah basibak di basisir bukan baibo coba batik. Sobah kapada minyak mama nan godang bosa batuah nan papucuk sepona bulet nan bauge sepona tunggang. Dianjong tinggi dia bagodang sandian liko dalam kampung tampuak je tangkai binagor. Nan bau pangu kayu godang di tengah koto baure di bagumatan padahan cupa jo gantang barang yang bori balape padaun rimbun diadat babuah kato nan godang. Mulia baselo diureknya dape pasandar di batang nyong gantungan cupa nan duo. Pertama cupa usali, kedua cupa kota. Sampai kepada Imam Khatib Bilal Maulana Jotuangku tahu halal dengan haram soroto sah dengan batal sungguh bendang adat di Balu. Dulu balang jompang limo jommonti pegawai adat pahit dalam pegawai pokok. Jadi nan tahu pandai nan arif jo bijaksana, tahu di angin nan basiru, tahu di ombak nan basakuang. Tahu di ujung kata sampai ulun bakilek laba kalam udalah lembok 30. Tak kilek ikan dalam air. Ikan tak kilek jalur tibolah tentu jantan mati. Salam takzim kepada kita dan basah. Disusun jaringan 10 sobat tesimpuah main ini. Dek takui kata tak salah, dek suko kata tak dorong, kata kok salah, dek menyebut rundian kok sosek menyampaikan. Beri maaf dengan jari tersusun. Kali lawak di Pulau Imbang anak musuh lagi pada dia. Kok digawat tu ambo minta ditimbang kok doso ampun dan lebih. Bukan terbilang mengulampai, terbilang penggali pekuburan, bukan membilang tanduk pandai, membilang untuk dipersembahkan. Terbilang di rumpun lansir, tersisik di ruang lantai, ambo bilang sadona dape dan tinggal untuk kurang dan pandai. Sekian sobat doa. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa. Foto saya jawab. Oh, nyo mengaji adat tuh tiba di siang mah biari, tiba di malam mah minyak mah itu. Jadi awalnya aku diminta oleh panitia pariwisata untuk menyampaikan sejarah masyarakat adat Kuantan Sengingi. Tapi karena informasi kena Pak Suwardi MS, Profesor Suwardi MS yang lebih patut menyampaikan, mungkin ada juga datuk-datuk kita yang duduk di situ yang lebih pantas untuk menyampaikan, sehingga aku mengambil materi sistem pemerintahan dan peranata adat Kuantan. Jadi kita fokus ke Kuantan dulu tuh. Potang hari Kamis kita di sini lebih banyak mengkaji tentang sejarah Rantau Sengingi. Jadi karena ada dua wilayah, ada wilayah Kuantan dan wilayah Sengingi. Jadi untuk membuka, untuk menyamakan persepsi tentang peranata di sistem pemerintahan dan peranata adat Kuantan, kita akan mencoba membaca, mengkaji, memaparkan seperti apa perjalanan sistem pemerintahan adat dari dulu sejak sebelum Nagori ke Batunggui. Ya, Nagori Batunggui berdulu kemudian datang dan berdulu kemudian Joko Maloko dan Bayang Timang Manimang dan Bana. Jadi coba peranata tentang peranata ini. Peranata adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat. Kalau dalam bentuk institusi peranata adat berarti sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan adat secara resmi. Jadi peranata itu penjelasan dari kamus besar bahasa Indonesia. Jadi aku kini tuh, aku berhadapan dengan datuk-datuk orang Kuantan dan aku adalah orang Kuantan.
dan kita adalah mengkaji diri kita, mengkaji perjalanan negara itu, dan Ambo akan buka kulit tanpa isi. Untuk apa? Untuk menjadi bahan evaluasi seperti apa pemberdayaan dan seperti apa ke depan yang harus kita tetapkan. Jadi mohon dulu, walau tegesi sambil lalu tersinggung sambil turun beko untuk sama-sama dimaklumi. Sistem pemerintahan dan peranata adat Kuantan dari masa ke masa. Nah, kita bicara sistem pemerintahan, kita juga bicara perjalanan Ambo. Berdasarkan cerita tombok ataupun tulisan-tulisan yang telah diciptakan dan dibuat oleh para akademisi ilmuwan kita, bahwa diyakini bahwa yang pertama muncul di Kuantan itu adalah kerajaan Kandis. Mungkin dato-dato menerima cerita itu sebagian-sebagian, sepotong. Nah, pertama adalah masa kerajaan Kandis tua. Kerajaan Kandis tua itu diperkirakan abad kedua ataupun abad ke-1 sebelum Masehi. Nama kerajaannya langsung yang tadi aja. Sistem pemerintahannya kerajaan. Berdasarkan cerita yang kita warisi, raja yang pernah memerintah adalah bernama Darmaswara dengan gelar Datuk Sri Maharaja Diraja. Gelar lainnya adalah Datuk Raja Tunggal. Permaisurinya bernama Bunda Pertiwi atau Nenek Pertiwi. Dibantu oleh Pati. Pati ini adalah Datuk Bobo. Kemudian temenggungnya alias Datuk Monggong. Menterinya ada Datuk Bandaro Hitam, Datuk Bandaro Lelo Budi. Jantan bukan panyogan Pak ini, jantan Pak Umar dahulunya. Ada pantun orang tua tuh. Ketika Datuk Hyang atau Raja Sintong itu menghulu ke Sungai Kampar sampai di Muara Takus juga menaklukkan. Jadi Raja Sintong itu menaklukkan kerajaan-kerajaan Melayu tua, termasuklah salah satunya kerajaan Kandis ditaklukkan oleh Raja Sintong. Raja Sintong atau Datuk Hyang Sang Sapurba. Sang Sapurba itu adalah cucu Raja Pola Mandala India Selatan yang menghancurkan kerajaan Sriwijaya. Beliau berekspedisi ke pedalaman Melayu, sampailah di kerajaan Kandis yang pada waktu itu ular podang sedang menggandeng. Nah, tasopi nama ular sikati muno. Maupun ditawarkan oleh Datuk Bandaro Lelo Budi, Datuk Bobo dan Datuk Simambang. Oi Tuan nan datang. Kalau Tuan bisa menolong kami dan masyarakat adat kami yang sedang diancam oleh ular nago, tolong Tuan bunuh. Kalau Tuan berhasil, kami berikan kehormatan Tuan menjadi raja. Maka Sang Sapurba cukup jati bilang pandai, dibunuhnya raja itu, nago itu, ular nago itu dengan keris yang bernama keris Si Ganjar Iyas. Sampai kini Tompek ini menikam ular itu masih diabadikan dengan sebuah nama Punago yang hari ini berada di seberang Tondok Hilir. Begitu selesai membunuh nago, maka diberikan kehormatan sebagai raja. 10 tahun berkuasa sebagai raja di kerajaan Kandis sampai Raja Sapurba itu membuat sumur raja, sumur Jonia dikali, membuat Tompek Mamalia Robuayo di Paruso yang hari ini di Bandar Alai. Mungkin ini juga perlu kita pikirkan pelestariannya, biar buayo-buayo dan ada di Kuantan kita kumpulkan kembali, kita ada tukang peluru buayo di kali itu sombo tetap ada. Nah, itu peninggalan sehingga ada nama Situ Rajo, Sito Rajo, Siko Rajo. Itu masih masa Sang Sapurba.
Terus 10 tahun berpuasa di kerajaan Kandis, Sang Sapurba pamit karena jiwanya petualang, terus memiliki penghulu Sungai Korwa sampai ke Bungo Setangkai. Sampai di kerajaan Bungo Setangkai atau Minangkabau orang namakan ini, dijadikan sumondo oleh orang Bungo Setangkai, nikah dengan seorang putri yang bernama Putih Indo Jalito. Putih Indo Jalito itu punya anak, itulah yang bernama Datuk Ketemenggungan. Begitu Sang Sapurba meninggal, ya, kalau raja-raja dulu itu kan tetap gelarnya Maharaja Diraja, Sri Maharaja Raja, Datuk Sri Maharaja Diraja. Begitu Sang Sapurba meninggal, Sri Maharaja Diraja meninggal, istrinya Indo Jalito menikah lagi dengan Catri Bilang Pandai. Lahirlah anak yang bernama Datuk Patia dan Sabata. Lanjut. Begitu Datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpatih dan Sabatang di bumi Bungo Setangkai, Pariangan Padang Panjang, Lagodang, kembali ke Kuantan, kembali ke Sungai Korwa, berekspedisi, bernapak tilas di saat dan juga termasuk mengembangkan ajaran adat. Itulah yang kita warisi sampai kini. Nah, ada dalam buku Kekanda Muhammad Fauzi, Datuk Bandar Lelubudi, itu lebih detail. Di Lubuk Ambacang berapa kali purnama, di Lubuk Jambi berapa kali purnama, pasobuilah Datuk Perpatian dan Sabatang dan Datuk Ketemenggungan hilir beraki kulit, ya kan? Hilir beraki kulit mengarungi Sungai Korwa, bagalah modang Sabatang, ayam putih di puncak galak, bak kukuak cie sarantau, basuola rantau, basuola nagori sepanjang aliran Sungai Kuantan itu yang jumlahnya 9 boleh nagori, sehingga disogoi dengan rantau dan kurang oso 20. Nah, kehadiran Datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpatian dan Sabatang ke Sungai Korwa, ke kerajaan Kandis itu berubah nama. Kuatan. Gerakina lalu Kuantan ini menjadi bernama Sungai Kuantan. Nah, maka terjadilah perundingan, terjadilah musyawarah paripurna di Balai Tanah Limbato Inuman. Raki Kulim singgah di Pulau Singkiang. Ada juga mengatakan persilayan bahwa perundingan itu terjadi di Balai Tanah di Sintuo Kari, Doke Sumur Dunia. Terlepas dari mana yang benar, tapi ada kesamaan cerita bahwa Datuk Perpatian dan Sabatang dan Datuk Ketemenggungan hilir ke Kuantan. Sejak itulah itu diperkirakan abad ke-14 ketika Aditya Warman menjadi raja di kerajaan Pagaluyo. Maka disusunlah adat di Kuantan. Adat di Kuantan, kemudian dibagi Kuantan tadi menjadi 1, 2, 3 menjadi 3 luha. Ketika itu maka dibagilah Kuantan menjadi 3 luha. Itu kami sebutkan dengan masa konfederasi Rantau Kuantan jilid 1. Nah, kalau tadi sebelumnya kan masuk kerajaan, pemasuklah jilid 1. Luha 4 Koto Jate, Lubuk Jambi Sikaja Tunggal, Lubuk Ramo dipimpin oleh Datuk Patih dengan kedudukan di Lubuk Jambi. Ada juga mengatakan kedudukannya di Lubuk Ambacang. Yang kedua Luha 4 Koto Dimudi, Ompek Koto Dimudi, Ompek Koto Gunung. Kalau Ompek Koto Jate itu Koto Lubuk Ambacang, Koto Sampurago, Koto Tuwo, Koto Sungai Pinang. Ada 4 Koto Dimudi, itu Ompek Koto Gunung, Koto Gunung, Koto Towar, Lubuk Terentang, Teluk Beringin. Luha 4 Koto Dimudi dipimpin oleh Datuk Bandaro Lelubudi, diwakilkan kepada Datuk Bandaro dengan kedudukan di Gunung. Kemudian Luha 5 Koto di Tongah dipimpin oleh Datuk Bandaro Lelubudi yang tinggal di Kari.
Ada tolak, ada kali, si berakun menolak si buaya. Luha 4 koto dihilir yang diperintah oleh Datuk Ketemanggungan berkedudukan di Inuman, Wangian, Basora, Inuman, Celenti. Nah, dari konfederasi ini maka dituakanlah Datuk Bandaro Lelobudi. Sistem pemerintahannya menganut ajaran Datuk Ketemanggungan. Jadi dulu Datuk orang yang menjadi orang Godang itu sistemnya sistem adat Datuk Ketemanggungan dari bapak turun ke anak. Berbeda dengan adat Datuk Perpati dari mama turun ke keponakan. Maka akan ditemukan di kali Datuk Bandaro Lelobudi itu sukunya pindah-pindah, atau Datuk Popo sukunya berpindah-pindah. Karena ajaran sistem kerajaan dari bapak turun ke anak. Lanjut. Kemudian sistem pemerintahannya diatur dengan adat Datuk Ketemanggungan. Sementara peranata adatnya diatur dengan ajaran Datuk Perpati dan Sebatang. Apa ajaran Datuk Perpati dan Sebatang? Nah, kalau nogori ikan dibuat, topi yang ditingkik dengan jonji, foto dirambah dimukakan. Foto baprompek sudut, tiap sudut beri basuku, tiap suku beri bapemulu, nan bamonti badubala, nan tobang bakopak jawahidai, bajar beri baduo, rumah beri batu ganai, nan bahalaman babonda air, balai beradat, topian babasuh. Begitu Islam masuk, ditambahkan nogori basura bamasoji, nan bamalin basudoh bendang. Ikolah yang ada di hadapan Allah. Pemulu nanopek suku nanopek, suku bori bapemulu, pemulu. Tiap sulit beri basuku, tiap suku beri bapemulu. Bamonti badubala. Itulah tersobek, opek pemulu, opek monti, opek kebalang, opek malin. Dan sepanjang aliran nogori di Kuantan itu berbeda-beda. Kalau di kenegerian Ompek Kota Kemudian, Ompek Kota Gunung itu sistemnya adat Datuk Ketemanggungan, tapi memakai cara Datuk Perpati dan Sebatang. Karena Ompek Kota Gunung itu punya Datuk Pucuk. Pengulu nomor Ompek ada Datuk Pucuknya. Baik di Tohar untuk Terontang untuk Beringin maupun di Kota Gunung ada Datuk Pucuknya. Di Lubuk Jambi tidak ada Datuk Pucuk, cuma ada Datuk yang dituakan, namanya Datuk Bandaro yang memegang adat Besara. Lanjut, kemudian masa konfederasi Rantau Kuantan Jilid 2, Luhak 9 Koto Dimudian. Jadi pernah Kuantan itu dibagi hanya 2 luhak. 9 Koto Dimudian dipimpin oleh Datuk Pati dengan kedudukan di Lubuk Jambi. Luhak 9 Koto Dihilir dipimpin oleh Datuk Bandaro Lelobudi yang tinggal di Kali. Jadi yang 9 boleh tadi dimudian diulang, tambah 1 pantai atau Lubuk Ramo dipimpin oleh Datuk Timbang Taib. Nah, muncul Datuk Timbang Taib. Nah, dituakan Datuk Bandaro Lelobudi. Datuk Ketemanggungan mengundurkan diri. Kenapa? Karena itu jadi bagi 2. Karena Datuk Ketemanggungan tadi mundurkan diri dari Federasi Rantau Kuantan dan diangkat menjadi yang diperkuat Kuantan oleh Kerajaan Indragiri. Nah, berarti timbul waktu itu kerajaan Indragiri. Sementara yang tadi Datuk Perpati itu berbalik kemudian, berbalik itu ke Bungkus Tangkai. Apa bahasanya yang tinggal coba slide yang 1. Ketika pidato terakhir Datuk Perpati dan Sebatang itu, ketika ini meninggalkan Kuantan, yang atas sekali, yang pakai grafik. Nah itu, apa katanya? Ketika balik belakang tak ada tiga. Terus, apa kata Datuk Perpati di belakang? Tali putui arang patah, amanat tidak dihentikan, kita buat tidak dituruti. Bungkal tinggal di siko tuangan kembali kemudian. Berdiri kayu Sebatang di rantau dan kurang masuk 20 ialah Datuk Bandaro Lelobudi. Itu kalimat terakhir dari Datuk Perpati ya, ketika nyoba balik. Jadi Datuk Perpati itu mengembangkan adat bersama Datuk Ketemanggungan, termasuk Antau Singingi, termasuk Sungai Singingi, Sungai Tonang Kampar, Sungai Dore Batanghari. Termasuk
Balik lagi terus. Ini yang jilid 2. Kemudian masa konfederasi Rantau Kuantan jilid 3. Jilid 3 tuh ya. Kedatangan 5 orang pembesar Urang Godang Pagaruyung. Kemudian berdasarkan hasil musyawarah paripurna ditunjuk dan didudukan pada Logori dan Luhak sebagai pendamping Nenek Mama yang berwenang membantu para pemulung. Datuk Paduka Rajo di Lubuk Ambacang 1, Datuk Habib di Lubuk Jambi, Putih Reno Intan di Teluk Kuantan, Datuk Danu Sikaro di Lumang, dan Datuk Danu Puto di Cilenti. Terus jilid berikutnya. Jadi begitu perjalanan tata pemerintahan dan tata adatnya distrik Kuantan masa penjajahan Belanda. Disinilah terjadi kita orang adat dan tata pemerintahannya tidak lagi diatur secara musyawarah mufakat. Dalam zaman Belanda, Rantau Kuantan dijadikan sebuah distrik, kemudian dimekarkan menjadi 8 luha, 8 wilayah adat. Pertama, Luha 4 Koto Diate dipimpin oleh Datuk Paduka Rajo berkedudukan di Lubuk Ambacang. Kedua, Luha Lubuk Jambi Si Gajah Tunggal dikemudikan oleh Datuk Habib. Ketiga, Luha 3 Koto di Lubuk Bramo dikemudikan oleh Datuk Timbang Tail berkedudukan di Lubuk Bramo. 3 Koto di Curantau, 3 Koto Diate. Keempat, Luha 4 Koto di Mulia dikemudikan oleh Datuk Bendaro berkedudukan di Gunung. Kelima, Luha 5 Koto di Tengah dengan pimpinan Datuk Bisai berkedudukan di Teluk Kuantan. Datuk Bisai ini adalah keturunan dari Putih Reno Intan. Keenam, Luha Ulu Teso Tanah Dare di bawah pimpinan Datuk Rajo Ruhum. Ketujuh, Luha Inuman berada di bawah kekuasaan Datuk Danu Sikaro. Dan kedelapan, Luha Cilenti di bawah pimpinan Datuk Danu Puto. Mungkin ada yang bertanya-tanya, benai setajuk kopa atau bertanya-tanya? Di hadapan aku ada datuk-datuk dari benai, datuk-datuk dari sentajo, datuk-datuk dari benai sentajo kopa itu sandinia sai nomor samanu. Sentajo itu dulunya Datuk Simambang, hilang dalam peredaran zaman. Kopa itu dulu Datuk Popo, hilang dimakan zaman. Ada apa sebenarnya? Ini menjadi tanda tanya. Kenapa benai sentajo kopa tidak masuk hitungan dalam rantau dan kurang kosong 20? Iko persepsi yang hanya dugaan. Pertama, karena bagaknya Datuk Simambang, karena dubalangnya Datuk Pobo, benai sentajo kopa tidak tunduk dengan kekuasaan pegawai. Ketika sebelumnya, ketika kerajaan Kandis dipimpin oleh Datuk Nomor 3, benai sentajo kopa eksis. Datuk Bendaro Dewa Budi yang dituakan, Datuk Pobo, Datuk Simambang, ditambah dengan panglimanya Sultan Benai. Itu dugaan apa pertama? Bahwa Datuk Simambang, Datuk Pobo, dan Sultan Benai tidak mau berada di dalam pengaruh kerajaan. Dan sampai hari ini juga tidak ada orang-orang di situ. Sementara yang lain sudah tertakluk. Ini perjalanan. Kemudian lanjut, Kuantan masa Indonesia merdeka sampai sekarang. Begitu di zaman Belanda, Urang Godang itu menjadi struktur pemerintahan sebagai penghubung dengan datuk-datuk pemulung. Sistem pemerintahan adat tidak lagi menggunakan ajaran Datuk Ketemenggungan dan tidak juga menggunakan sistem yang dibuat Belanda, alias tidak jelas. 70 berapa Indonesia mereka hari ini? Sistem pemerintahan konfederasi Rantau Kuantan itu semakin tidak jelas. Karena kami membaca ke bawah, kita memang hari ini kita masih mewarisi gelar-gelar terdahulu itu, kita warisi
seperti Datuk Habib di Luku Jambi, Datuk Paduko Rajo di Luku Ampacang, Datuk Danau Sikaro di Inuman, Danau Puto, Datuk Rajo Ruhun di Ulu Teso. Tetapi apakah sudah duduk persoalan ini dengan Datuk-Datuk Hulu? Dan kami menemukan di lapangan kontradiksi, kontroversi ini masih berlangsung. Sementara Pranata adat masih bertahan melaksanakan ajaran adat Datuk Perpati dan Sebatang. Ikolah nantak lapuk de hujan, nantakkan lokang dipanen. Dianjak indahkan layu, dibubui indahkan mati. Pemulu nan babonti batu balang, topang berkopak bebadidai. Banjar bori batu rumah, bori batu ganai, pamalin pasujud bendang. Sesuai dengan ajaran adat Datuk Perpati dan Sebatang. Kemanakan barajo ke mama barajo ke pemulu barajo ke mufakat, mufakat barajo dengan bona. Itu yang bertahan. Ternyata ada Datuk Ketemanggungan tidak. Dia akan hilang, datang, tumbuh sesuai dengan kepentingan zaman. Pertanyaan kita hari ini, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ini menjadi tanda tanya besar. Berbeda itu tua dengan Antau Singingi. Antau Singingi itu dipimpin oleh Datuk dan Baduo. Dirajakan oleh kerajaan Singingi itu Datuk dan Baduo atas hasil musyawarah mufakat. Kalau teraju adat kita yang dulu dihasilkan dengan musyawarah paripurna untuk musyawarah mufakat itu sudah tenggelam dilintasi zaman. Antau Singingi masih bertahan sampai hari ini. Jadi ada 9 datuk baru diam, ya kan? Menunjuk rajonya, menunjuk orang godangnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Itulah Datuk Bendaro, Rajo Adat, dan Datuk Jalo Sultan Rajo Ibadat. Kemudian dibantu oleh Datuk dan Batujuan. Masing-masing mempunyai punya orang godang dan Baduo. Di bawah itu baru. Dalam artian apa? Tata pemerintahan ini yang perlu kita kaji, kita musyawarahkan kembali. Keputusannya adalah musyawarah umum. Apakah kehadiran lembaga adat Melayu Riau, kehadiran lembaga adat Negeri, dia tidak akan masuk karena itu. Tidak akan masuk karena itu. Baik lembaga adat Negeri, lembaga adat Melayu Riau, dia tidak akan bisa masuk karena itu. Kenapa? Karena Nogori itu adalah otonom. Nogori itu merdeka, penghulu ke bawah mengurus 7 kemenangan. Tapi sistem tata pemerintahan adat ini untuk berurusan dengan orang luar, berurusan dengan daerah-daerah luar. Ada 4 setidaknya tugas orang godang di zaman dulu. Yang pertama, Iko mendapatkan dari Datuk Sinaro Luku Ramo dan almarhum almarhum ada katanya 5, cuman namo ingin cukup baik. Apa tugas orang godang? Apa tugas sistem pemerintahan tadi? Yang pertama adalah hak pula Kisoko Guntuang. Ada sebuah tanah, sebuah apa yang tidak jelas keberadaannya. Apa di Koci Bogang lah deh, orang godang. Yang kedua, Tanjung Putui Pulau Baradia. Tanjung Putui Pulau Baradia pernah terjadi sentajo dengan Kopa. Waktu itu wedangannya almarhum Datuk Raja Rusli sampai bertanya ke Luku Jambi, apa cara penyelesaian antara sentajo dengan Kopa karena perpindahan sungai. Tanjung Putui Pulau Baradia. Dan ketiga, Putui Dawai, putih mengambang. Anak yang tidak tahu ibu bapaknya hadir datang ke Logoriko, maka diselamatkan oleh orang tua. Nan kau buat jonjo orang bersosial. Terjadi peperangan antar Logori, terjadi peperangan antar Luhak.
isi pula orang kota. Ke depan ini sebagai saran kami, para pemulung dan merobek dari masing-masing kenegrian hendaknya melakukan musyawarah paripurna untuk menentukan sistem pemerintahan konfederasi Kuantan yang sesuai pada zaman sekarang ini. Kita tidak meninggalkan datuk-datuk kita yang sudah berjasa di masa lampau. Apakah itu Datuk Badarul Lubudi, apakah itu Datuk Habib, apakah itu Datuk Timbang Tai, kita tidak melupakan itu. Tetapi tata pemerintahannya sudah sangat berubah dan harus kita selaraskan dengan kondisi hari ini. Lanjutnya, Timur Tagonang hari potang kapal barangke kahujaran emas ke Medan Kotorajo. Jika dirontang memonyo panjang elok dikumpar nanu singkat sekadar tahun baruno. Kopi itu ada tuh mulu-mulu lanjut. Sombah itu salam kata dimulai rela maaf ambo sudah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi, wadonan takesi 4 naya tersinggung 4 tubur disusun dari 10 ampun maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hitungan konfederasi rantau Kuantan dan kurang poso 20. Jadi dalam sistem pemerintahannya tidak disebutkan, tetapi adatnya menggunakan adat atau kepatihan sebatang. Itulah pemulu nomropek, moti nomropek, malin nomropek. Jadi di Bungus Tangka ini atau Sentajo Benekopah ini itu hanya di tata pemerintahannya yang tidak masuk dalam apa. Jadi disebutlah negeri ini Diponegoro dari negeri yang otonom. Gitu. Kemudian dari Mas Ardian, Datuk Debalang Melayu dari Terata Elita, apakah perlu administrasi dari pemangku adat? Apakah perlu dilaporkan ke LAM? Atau perlu kiranya persoalan disampaikan ke LAM? Tiap hari LAM itu menerima pengaduan tuh. Tiap hari ponua luar kantor LAM itu atau kami sedia kantor yang sederhana di sebelah situ kantor camat ada tuh ponua luar. Tapi persoalan yang kita fasilitasi, kita mediasi penyelesaiannya tidak pernah kami publikasi kepada media.